Cepat semuanya, cepat. Ini sudah festival musim gugur. Pabrik membagikan kue bulan. Kemari dan antre. Kemari untuk ambil kue bulannya. Rekan-rekan kerja sekalian, ini adalah adik saya. Dia sudah hilang selama 20 tahun. Jika ada di antara kalian yang bisa memberikan petunjuk, saya pasti akan memberikan imbalan besar. Pernahkah Anda melihat adik saya? Apakah Anda pernah melihatnya? Xiao Yu, kue bulanmu tidak diambil di sini. Nanti malam, pergilah ke kantor kepala pabrik untuk mengambilnya. Kalau tidak ada, ya sudah. Sedang berakting apa kamu? Festival musim gugur hampir tiba lagi. Adik, di mana sebenarnya kamu berada? Anak siapa ini? Apakah ada yang tahu? Cepat bawa ke rumah sakit. Adik, kamu di mana? Ibu, kakak sulung sudah ketemu? Kakak sulung sudah ketemu? Lihatlah. Kerjamu cukup baik selama 2 tahun ini. Menyerahkan perusahaan padamu. Ibu merasa sangat tenang. Ibu tahu kamu sangat senang bisa menemukan kakakmu. Tapi kita tidak boleh melupakan budi orang. Membalas budi itu sangat bagus. Ibu, kalau begitu, apakah ibu setuju? Aku menjemput kakak sulung pulang ke rumah? Tapi, ibu harus mengingatkanmu. Selama bertahun-tahun ini, banyak sekali penipu yang mengaku sebagai kakakmu. Hanya demi mencari keuntungan dari keluarga kita. Jadi maksud ibu, sebaiknya aku tidak usah pergi? Ibu, tapi, jika kakak sulung tidak memungutku dari tumpukan sampah waktu itu, tidak akan ada Shen Xincheng yang sekarang. Ibu tahu, Xincheng, kamu menjemputnya untuk hidup enak. Itu sudah seharusnya. Tapi dia bagaimanapun bukan kakak kandungmu. Setelah bertahun-tahun berlalu, apakah sifat orang akan berubah? Itu sulit untuk dikatakan. Kepergianmu kali ini, sebaiknya tetap rendah hati dulu. Presiden, barang yang Anda minta sudah ditaruh di dalam mobil. Kenapa Anda berpakaian seperti ini? Antarkan aku ke tempat tambang batu, lalu kamu segera kembali. Aku akan menemui kakak sulung sendirian. Kak Xiao Yu, ada seseorang di bawah gunung yang mencarimu. Katanya dia adalah adikmu. Di mana dia? Di mana? Di mana dia? Di mana keberadaannya? Berikan padaku. Sekarang, bisakah kamu memberitahuku, di mana adikku sekarang? Di sana, di sebelah sana. Lihatlah. Sudah kukatakan, kalau tidak punya uang untuk mencari Kak Xiao Yu, sebut saja nama adiknya, pasti akan diberi uang. Memang hanya kamu yang bisa. Penuh dengan ide licik. Apa? Maksudku, Shen Xiaoyu ini sangat bodoh. Aku sudah membohonginya berkali-kali di pabrik, dan dia selalu saja tertipu. Kenapa kalian membohongiku? Bohong? Bagaimana bisa kamu menyebutnya bohong? Baru saja di depan pintu memang ada seorang bodoh yang mengumpulkan barang bekas. Hei, setelah menghina kami semua, apa kamu pikir urusan ini selesai begitu saja? Uang sudah kuberikan pada kalian. Apalagi yang kalian inginkan? Jika tidak punya uang, bukankah kamu masih punya dirimu sendiri? Coba saja sentuh aku kalau berani. Aduh, malah cari masalah. Cari masalah saja. Ayo pergi. Di mana fotoku? Kakak, kakak, ini aku Xincheng. Aku Xincheng.
Ini. Ini kamu. Ini Sinceng. Ini benar-benar kamu. Iya, ini aku. Kakak sudah mencarimu selama 20 tahun. Kemana saja kamu selama ini? Kakak, aku juga sudah mencarimu selama 20 tahun. Aku sangat menderita mencarimu. Ini salah kakak karena telah menghilangkanmu. Maafkan aku, adik. Maafkan aku. Ayo makan. Ini adalah mie yang Chun kesukaanmu waktu kecil. Kakak, setelah bertahun-tahun, kamu masih sendirian? Aku sudah terbiasa sendiri. Lagi pula dengan kondisi kakak ini, siapa yang mau melirik kakak? Mengingat masa kecil dulu, kamu baru setinggi ini. Dan lihatlah sekarang, kamu sudah hampir 1 kepala lebih tinggi dari kakak. Sincang, selama ini, apa pekerjaanmu? Apa benar seperti kata ibu? Kalau kakak sedang memancing rahasiaku? Tidak ada yang khusus, aku cuma pergi ke sana kemari, mencari sedikit uang saku. Sepertinya tahun-tahun ini, hidup Sincang juga tidak mudah. Makanlah dulu, kakak mau keluar sebentar. Kakak baru bertemu sudah terburu-buru keluar? Apa jangan-jangan dia merasa aku hanya merepotkannya? Perawat, golongan darahku A, aku ingin mendonorkan darah. Kondisimu hanya memungkinkan maksimal 200 cc. Baiklah. Ini uang kompensasi dan suplemen untuk donor darahmu. Terima kasih. Perawat, apakah di sini ada stok darah golongan A? Suamiku kecelakaan dan sangat butuh golongan A. Aku sudah mencari di beberapa bank darah, tapi semuanya kosong. Kami hanya punya 200 cc. Itu sumbangan dari wanita ini. Aku mohon selamatkan suamiku. Keluarga kami punya uang. Aku bersedia membayar harga tinggi. Baiklah, aku setuju. Tapi aku tidak minta banyak. Berikan saja sesuai standarnya. Sincang, beres-bereslah. Ikut kakak pergi. Kakak, kita mau kemana? Ke tambang batu, ayo jalan. Ah, baik. Kenapa bengong? Cepat jalan. Iya, aku datang. Kakak, bagaimana kalau aku membantumu? Tidak perlu. Meski kakak tidak punya kemampuan hebat, tapi asalkan kakak punya sedikit makanan, aku tidak akan membiarkanmu lapar. Asalkan aku punya sedikit makanan, kamu tidak akan kelaparan. Kakak. Kenapa kamu melamun saja? Ayo cepat ikuti. Datang, aku datang. Kakak sudah mencarikan pekerjaan untukmu. Saat bertemu supervisor nanti, lebih banyaklah mengangguk, dan jangan banyak bicara. Supervisor Liu. Inilah yang aku ceritakan padamu, adik dari kampung halamanku. Jiaoyu, tambang batu ini bukan tempat yang bisa dimasuki oleh sembarang orang begitu saja. Benar sekali, tentu saja. Mana mungkin aku tidak mengerti aturannya. 3 ekor. Iya. 2 ekor dikirim ke pabrik sesuai aturan, dan 1 lagi untuk Anda agar tubuh tetap sehat. Bagus kalau mengerti aturan. Pergilah ke kantin untuk mengambil makan. Pekerjaan itu ringan, dan kamu bisa makan sampai kenyang. Kamu beruntung, nak. Punya seorang kakak yang sangat menyayangimu. Kenapa kamu melamun saja? Cepat ucapkan terima kasih pada supervisor. Bang, di sini kita bisa mulai bekerja tanpa pemeriksaan kesehatan? Begitu cepat mulai bekerja?
Bagaimana jika terjadi masalah? Apa yang kamu bicarakan? Di sini, aku yang berkuasa. Masih mau bekerja tidak? Jika tidak ingin bekerja, angkat kaki dari sini. Supervisor, jangan marah. Adik saya ini sejak kecil memang tidak pandai bicara. Mohon jangan dimasukkan ke hati. Aku peringatkan kamu, jangan bersikap sembrono seperti itu. Jika sampai menimbulkan masalah, aku akan membuatmu menanggung akibatnya. Aku mengerti. Aku pasti akan mengawasinya. Anda tenang saja. Jangan banyak bicara. Supervisor, silahkan lanjut bekerja. Kami akan mulai bekerja sekarang. Ayo. 1 ekor bebek 1 juta rupiah, 3 ekor bebek 1.001 juta rupiah. Shen Xiaoyu ini biasanya sangat pelit, tapi untuk adiknya ini, dia benar-benar berani berkorban besar. Kakak, itu uang hasil kamu menjual darah, kan? Kamu sudah tahu semuanya. Kakak tidak punya kemampuan hebat, setidaknya harus mencariku pekerjaan yang layak. Ayo, berangkat kerja bersama kakak. Shen Xincheng, kamu benar-benar keterlaluan. Kamu berani sekali menguji seperti itu, kamu hanya memikirkan kakakmu? Kamu sungguh keterlaluan. Apa yang kamu lakukan? Ini namanya korupsi dan suap. Apa maksudmu? Tadi aku sempat heran, kenapa bisa mulai bekerja tanpa surat kesehatan? Ternyata ada permainan kotor di dalamnya. Xincheng, apa yang kamu lakukan? Cepat berangkat kerja bersama kakak. Shen Xiaoyu, adikmu ini sengaja mencari masalah ya? Kalau tidak mau bekerja, pergi saja sana. Bukan begitu, Supervisor, mohon jangan marah. Baiklah, tempat kami ini terlalu kecil, tidak sanggup menampung orang hebat sepertimu. Silakan cari tempat lain saja. Aku Liu Dai tidak akan melayanimu lagi. Dan bebek ini juga bawa pulang saja, aku tidak sanggup menerimanya. Jika dilihat secara sederhana, ini adalah pemerasan, secara besar ini adalah korupsi. Apa atasan kalian tahu soal ini? Xincheng, kita ini hanya pekerja kasar, jangan ikut campur terlalu jauh. Ayo berangkat kerja bersama kakak. Kakak, jika hari ini kita membiarkannya, bukankah semua orang akan melanggar aturan dan merusak sistem yang ada? Kenapa kamu keras kepala sekali? Apa kamu tidak tahu? Di pabrik kita ini hanya bagian kantin yang paling santai. Banyak orang yang mengincar pekerjaan ini. Tuan Supervisor Liu, dia memberimu posisi ini karena dia orang baik. Cepat minta maaf padanya. Supervisor Liu. Adik, saya ini masih muda dan belum mengerti apa-apa. Saya mewakilinya minta maaf pada Anda. Maafkan kami, mohon kemurahan hati Anda, jangan masukkan ke dalam hati. Apa yang kamu lakukan? Banyak orang yang melihat di luar sana. Tuhan menjadi saksi, aku tidak menyentuh keranjangmu sama sekali. Jangan sampai nanti ada barang yang hilang, lalu adikmu malah menghancurkan tempatku. Tidak. Keranjang sayur ini tidak seberapa harganya. Ini hanya sedikit tanda terima kasih saya. Aku menyuruhmu membawa barangmu dan pergi. Apa kamu tuli? Masih pagi begini tidak bekerja, malah berkerumun di sini? Kepala pabrik, kenapa Anda datang kemari? Mari, silakan duduk Pak. Apa para pekerja kurang ajar hingga membangunkan Anda? Bagaimana keadaan hari ini? Semua baik-baik saja. Hanya saja, Katakan saja langsung. Jangan bertele-tele, atau aku akan memberimu pelajaran. Halo, kepala pabrik. Adik saya datang menemui saya. Kebetulan di kantin pabrik kita sedang ada posisi kosong, kan? Bisakah adik saya belajar bekerja di sana? Bebek ini, baru saja ditangkap tadi pagi, bebek berumur 2 tahun, sangat berkhasiat. Xiaoyu, adikmu sudah ketemu? Ah, iya. Baru saja ketemu tadi pagi. Karena di kampung tidak ada pekerjaan, jadi dia datang untuk mengandalkan saya. Dai, silakan beri perintah, kepala pabrik. sudah berapa kali aku katakan padamu, bahwa Xiaoyu ini harus dijaga baik-baik. Adik Xiaoyu adalah adikku juga, bagaimana bisa kamu mengusirnya? Tidak. Ini salah adik saya yang masih kecil. Jangan salahkan Supervisor Liu. Sebagai seorang kepala pabrik, bukannya menghentikan praktik kotor ini, malah sengaja membiarkannya. Kau pikir tempat ini apa? Berani sekali kau. Kepala pabrik, adik saya masih muda dan belum mengerti, mohon jangan marah padanya. Xiaoyu, mana mungkin aku tega marah padamu? Lihat dirimu sampai berkeringat begini. Lepaskan kakakku. Dasar pria tak tahu malu. Enyah kau. Kurang ajar. Baiklah. Kau ingin merasa jadi pahlawan, ha? Aku beritahu ya, di sini, akulah penguasanya. Apa yang aku katakan adalah hukum. Kemari, semuanya berkumpul di sini, kita rapat. Semuanya, tambang batu kita ini
telah dilirik oleh pimpinan grup Kimia Shen, mereka khusus menambah anggaran pembangunan untuk kita, agar tempat ini menjadi pusat pengolahan batu mentah yang besar. Ini adalah proyek yang sangat besar, bulan depan gaji akan naik, setiap orang naik 10%, dan kita juga akan menambah pekerja. Di seluruh wilayah 10 mil ini, siapa yang tidak tahu kalau pabrik kita paling menguntungkan? Kalau di rumah kalian, ada kerabat atau teman yang sedang mencari kerja, semuanya bisa mendaftar ke Supervisor Liu. Tentu saja, aturannya harus diubah sedikit, yang tadinya 2 ekor bebek, sekarang menjadi 3 ekor. Tadinya aku ingin memberikan beberapa tunjangan pada tambang batu tempat kakakku dulu bekerja, tidak menyangka kalau kepala pabrik ini malah menjadikannya alasan untuk memeras orang. Kenapa? Kamu keberatan? Tidak ada sama sekali. Bagus, karena tidak ada yang keberatan, yang mau mendaftar, datanglah menemuiku sore ini. Kalian? Xin Cheng, di sini, semua orang harus patuh. Bagaimana? Perkataanku ini, siapa yang berani membantah? Benar, di sini, kepala pabrik adalah penguasanya, bahkan jika bos dari grup Kimia Shen datang ke sini, dia juga harus tunduk di bawah kakinya. Hebat sekali, harus tunduk ya, karena merasa jauh dari hukum. Kamu jadi merasa seperti raja kecil, hidupmu sebagai kepala pabrik sungguh nyaman sekali. Xiao Yu, kau tahu bagaimana perasaanku padamu? Hari ini di hadapan banyak orang, aku akan berterus terang saja, jika kau mau bersamaku, maka adikmu akan jadi adik iparku. Di pusat pengolahan batu mentah kita ini, aku akan memberinya posisi kepala kantor untuk dia kerjakan. Bagaimana menurutmu? Jangan mimpi. Shen Xincheng, kalau bukan karena memandang wajah kakakmu, aku sudah mengusirmu dari sini sejak tadi. Sebaiknya kamu bicara lebih sopan padaku. Kepala pabrik, adikku masih muda. Dia tidak tahu aturan, Tuan jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Peraturan memberi hadiah untuk masuk pabrik ini? Apakah kamu yang membuatnya? Kepala pabrik, supervisor. Adikku belum pernah bekerja di pabrik, dia tidak tahu aturannya. Kalian jangan diambil hati ya. Lagi pula bukankah masih ada gajiku selama 1 tahun yang belum dibayarkan? Kalian potong saja dari gajiku untuk membayar beberapa ekor bebek itu, anggap saja itu sebagai tanda baktiku kepada kalian. Ternyata kakaknya sedikit lebih tahu cara bersikap. Xiao Yu, kamu tahu bukan uang yang aku inginkan. Jika kamu mau bersamaku, lupakan soal gaji 1 tahun, bukankah semua uangku akan menjadi milikmu juga? Apa yang kamu katakan tadi? Gaji 1 tahun belum dibayar? Xin Cheng, diam. Gawat, ada yang terluka. Akiang, lukamu ini sangat parah, kenapa malah diam saja di sini dan tidak segera ke rumah sakit? Kepala pabrik, aku mohon padamu, tolong bayarkan gajiku sekarang. Kamu sudah tidak membayar gajiku selama 1 tahun, dan meskipun aku ke rumah sakit sekarang, aku tidak punya uang untuk membayar biaya pengobatannya. Saudara Akiang, aku tahu kamu sedang kesulitan, tapi sebagai pimpinan aku juga merasa sulit. Atasan tidak memberiku upah. Aku ini hanya seorang pekerja, apa yang bisa kulakukan? Benar, kan? Tentu saja, karena kamu sudah memintanya, tambang batu ini tidak akan mengabaikannya. Xiao Liu, orang ini kuserahkan padamu, uruslah dia sampai tuntas. Mengerti? Kemari Akiang, berapa gajimu selama 1 tahun itu? Ini untukmu? 800, gajiku setahun hanya $800. Supervisor, kepala pabrik, kalian benar-benar penyelamat hidupku. Terima kasih banyak atas kebaikan kalian. Tidak perlu sungkan. Jangan ikut campur urusan orang lain. Jangan ikut campur urusan orang lain. Pelan-pelan sedikit, gunakan standar $800. Kalau pukulannya terlalu keras, aku tidak akan mengganti rugi. Baik, Manajer, mohon berhenti menghajarnya. Aku tidak terluka, aku hanya bersikap manja. Berhenti. Kukatakan berhenti. dasar rendahan. Setelah merenggangkan otot ini, bukankah sekarang jadi lebih baik? Saudara Akiang, gaji kita sudah lunas. Bukankah sekarang saatnya membereskan perhitungan lain? Begini, grup ini tidak memberiku uang. Aku hanya bisa menggunakan cara seperti ini untuk memberimu kompensasi. Benar, kan? Tentu saja. Begitu banyak orang tidak masuk kerja pagi ini, itu semua karenamu. Biaya keterlambatan waktu kerja ini, bukankah harus diselesaikan juga? Kepala pabrik, aku mohon padamu. Ini adalah uang tabungan terakhirku. Sisakan sedikit untukku.
Kepala pabrik, kepala pabrik. Kepala pabrik. Wang Tiezhu, omong kosong apa yang kamu katakan? Grup Kimia Shen, perusahaan sebesar itu, mana mungkin menunggak gaji karyawan? Aku tahu, penampilanmu tampak sangat berkelas. Semua pakaianmu adalah barang bermerek. Masih berani bilang kamu tidak korupsi gaji karyawan? Xing Cheng, ikutlah pulang bersamaku. Liu Dai, untuk apa aku memeliharamu? Bubarlah semuanya, kembali bekerja. Ayo pulang. Kakak akan mencarikan pekerjaan baru untukmu. Kakak masih di sini? Aku tidak boleh gegabah? Tunggu sampai Sekretaris Li datang memberi mereka pelajaran. Setelah membuat keributan, kamu ingin pergi? Apalagi yang ingin kalian lakukan? Apalagi? Tentu saja untuk memberitahumu, siapa yang sebenarnya berkuasa di sini? Hajar dia. Xing Cheng. Xing Cheng. Xing Cheng. Bocah sialan, aku ingin lihat, apa mulutmu yang lebih keras, atau tinjuku? Sumbat mulutnya, berisik sekali. Kepala pabrik, aku mohon padamu. Lepaskan adikku. Lepaskan adikku. Kami tidak akan bicara sembarangan di luar. Kami tahu kami salah, tolong lepaskan dia. Xiao Yu, tahukah kamu apa yang aku inginkan? Jika aku melihatmu di klub tari sore ini, aku akan melepaskan anak bodoh itu. Xiao Yu, bagaimana cara memilihnya? Kamu sudah tahu sendiri jawabannya, kan? Kak, jangan setujui dia, Kak. Hajar dia. Xing Cheng. Xing Cheng. Xing Cheng. Anak nakal, beraninya kamu bersikap sok? Sialan, wanita tak tahu malu, menceraikanku, dan hidup semewah ini, tapi masih berani bilang tidak punya uang. Sialan, kamu bahkan sudah naik mobil Santana. Cerai? Siapa yang kamu bicarakan? Kamu siapa? Jangan-jangan kamu pria simpanan barunya? Biar aku beritahu ya, wanita ini. Dia meninggalkan suami dan putrinya, dia benar-benar tidak punya hati nurani. Bukankah kakak bilang dia lajang? Mungkinkah semua yang kakak lakukan hanya akting di depanku? Hei, bro, melihat wajah mulusmu ini, Shen Xiaoyu pasti sudah memberimu banyak uang kan? Bagilah sedikit untukku, agar aku bisa pergi berjudi lagi. Kurang ajar kau. Cepat turunlah, kepala pabrik sudah menunggumu di atas. Cepat masuklah, hanya tinggal menunggumu. Sepertinya kakak benar-benar sudah berubah. Kepala pabrik, saya sudah datang. Hari ini adik saya memang terlalu impulsif. Mohon Anda berlapang dada dan bermurah hati, lepaskanlah kami berdua. Xiao Yu, kamu bahkan sudah memakai baju pengantin? Bukankah kamu memang ingin menghabiskan malam pertama bersamaku? Abang mengerti keinginanmu. Kakak tenang saja. Kami sangat ahli dalam memeriahkan malam pertama. Halo, Liu. Jemput aku di kota, dan bawa uang terima kasih. Lalu apakah kamar kakak masih perlu disiapkan? Tidak usah dulu. Tidak menyangka biasanya Shen Xiaoyu begitu dingin, ternyata dia sangat berjuang demi adiknya. Kepala pabrik akan membuatnya mabuk, setelah dia selesai, kita berdua juga akan bersenang-senang. Dengan adiknya sebagai kelemahannya, lihat saja bagaimana dia berani melawan kita nanti.
Xiao Yu, kamu tahu kan niat abang? Asalkan kamu ikut abang, abang jamin kamu dan adikmu akan hidup enak. Kepala pabrik, hari ini memang kami berdua yang salah. Saya minta maaf kepada Anda. Jangan keras kepala. Shen Xiaoyu, permintaan maafmu ini sepertinya sangat tidak tulus, ya? Cepat. Minum ini, maka urusan kita selesai. Bagaimana? Minum. Minum. Sudah cukup, kalian keluar. Minumlah. Kakak, jangan. Jangan, kakak. Xincheng. Xincheng. Dasar bocah, kau merusak rencanaku lagi. Xincheng. Kau masih punya ponsel? Katakan, dari mana kau mencurinya? Beraninya kau menelepon. Kakak, kakak. Dasar pecundang, sudah melukai Shen Xiaoyu dan merusak rencana baikku, aku tidak akan melepaskanmu. Angkat teleponnya. Halo? Dengan siapa ini? Baik. Ada apa? Ini dari kantor pusat grup Kimia Shen, panggilan dari sana. Katanya atasan akan mengirim orang untuk inspeksi mendadak. Kantor pusat grup Kimia Shen? Mereka pasti baru saja mengirimkan uang untuk kita dan ingin datang berkunjung. Ini hanya formalitas saja. Atur semuanya dengan baik nanti, buat saja mereka senang. Bagaimana dengan mereka berdua? Kurung mereka dulu. Setelah orang-orang inspeksi itu pergi, maka tiba saatnya aku dan Shen Xiaoyu melewati malam pertama, kita akan berpesta di kamar pengantin. Awasi mereka baik-baik. Jika sampai mengganggu urusan inspeksi besar sore ini, kalian tanggung sendiri akibatnya. Baik. Tiga kakak. Aku adalah pemimpin dari grup Kimia Shen. Aku Shen Xincheng. Benar-benar Shen Xincheng. Masa? Orang yang menelpon kalian tadi? Dia adalah sekretarisku. Cepat kembalikan ponselku yang hilang. Kakak milikku terluka. Aku harus membawanya ke rumah sakit. Apa katamu? Kau adalah presiden grup Kimia Shen? Apa kamu pikir aku bodoh? Hah? Jika kamu benar-benar CEO grup Shen, maka aku ini adalah kakekmu. Aku peringatkan kamu. Diamlah di sana. Jika berteriak lagi, aku akan menyumpal mulutmu dengan kaus kaki ini. Jangan ganggu tidur siangku. Pergi. Tuan Sekretaris Li, kedatangan Anda di Sekretaris Li sungguh merupakan kehormatan bagi pabrik kecil kami. Kenapa penyambutannya begitu meriah? Wang Tieshu, orang yang tidak tahu, pasti mengira Anda sedang mengadakan pesta pernikahan. Semua orang tahu kantor pusat datang meninjau, mereka sangat menghargainya, ini semua adalah inisiatif mereka sendiri, aku bahkan tidak bisa menghentikannya. Selain itu, semua orang juga sudah menyiapkan perjamuan sambutan untuk Anda harus datang, kami semua menunggu kehadiran Anda. Aku datang untuk meninjau pekerjaan. Bukan untuk berlibur, aku cukup makan makanan karyawan saja. Mengerti, saya mengerti. Karena banyak orang yang melihat, kami semua mengerti kok. Supervisor Liu, cepat minta kantin untuk bersiap. Baik. Harus yang enak ya. Oh, mengerti. Pasti enak, akan sangat enak. Ayo, mari kita lihat ke area tambang. Mengenai situasi di area tambang, aku sudah cukup memahaminya. Omong-omong, di dalam area tambang itu, apakah ada orang baru yang masuk belakangan ini? Orang baru? Tidak ada. Tidak mungkin. Investasi dari grup Kimia Shen adalah untuk kalian melakukan perluasan. Apa kalian tidak merekrut orang baru? Aduh, lihatlah ingatanku ini. Memang ada satu orang baru belakangan ini, tapi otaknya agak lamban, jadi sudah aku usir. Diusir? Tuan Sekretaris Li, silakan duduk, mari duduk. Pak Manajer, hidangan di meja ini pasti tidak murah, kan?
Aku mengerti, tadi karena sedang banyak orang, tidak enak jika terlihat terlalu istimewa. Sebenarnya ini tidak mahal kok. Hanya sejumlah ini. 1 juta? Mana mungkin 1 juta bisa membeli semua makanan enak ini? 10 juta rupiah. Ini semua sudah diatur oleh manajer kami khusus untuk Anda. Berapa? 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Bunyi gong pertama, keberuntungan dan kemakmuran. Bunyi gong kedua, emas melimpah di mana-mana. Bunyi gong ketiga, kebahagiaan memenuhi rumah. Ini adalah hidangan khas kantin pabrik kami, bebek harta dan keberuntungan. Makanlah lebih banyak bebek keberuntungan, agar cepat kaya dan sukses. Sekretaris Lee, bagaimana kalau mereka menemani Anda minum sebentar? Tidak perlu. Setelah makan, urusan penting harus diutamakan. Sekretaris utama, ayo silakan dinikmati hidangannya. Sekretaris Lee, ini adalah kue bulan buatan pabrik kami sendiri, tidak seberapa harganya, hanya sekadar tanda mata. Bebek itu terlalu mewah. Tapi kalau kue bulan, aku boleh mencicipinya. Ini hanya sedikit tanda mata. Saya harap untuk proyek kedepannya, Sekretaris Lee bisa lebih banyak membimbing kami. Kepala pabrik, Anda benar-benar sangat murah hati ya. Hidangan Hehe. semeja ini. Lalu 1 juta rupiah di mulut setiap bebek. Butiran emas kecil ini pun, harganya pasti sangat mahal, kan? Gaji setahunku jika dijumlahkan, bahkan tidak sebanyak 1 kue bulan yang Anda berikan padaku. Aku baru saja melihat di luar, di papan menu kantin, tertulis, kuah sayur, harganya masih 20 sen sesendok. Begini, ada beberapa pekerja yang ingin menghemat uang, jadi mereka hanya makan nasi putih dan mantou kan? Kami melakukan ini agar bisa mencari cara supaya mereka bisa makan sedikit lebih banyak garam. Cukup. Oh iya, aku tanya lagi soal anak baru yang kemarin, apa yang dia makan kemarin? Oh, dia makan makanan sisa yang ada kemarin? Lagi pula dia kan anak baru datang dan belum bisa membayar biaya makan. Bisa makan nasi sisa saja sudah sangat bagus untungnya. Apa katamu? Kamu membiarkan anak baru itu makan nasi sisa. Apa katamu? Kamu memberikan makanan sisa ke anak baru? Sekretaris Lee, anak baru itu baru saja tiba, dia tidak punya uang dan belum mampu bayar makan. Bukankah wajar jika dia makan makanan sisa? Biaya makan? Grup Kimia Shen, setiap tahun sudah mengeluarkan begitu banyak uang untuk memberi kalian subsidi makan. Sekarang bahkan untuk kuah sayur pun, kalian masih meminta uang dari karyawan, bahkan kalian memberinya makanan sisa kemarin. Gawat, aku sampai lupa soal subsidi makan itu. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Oh iya. Sudah berapa kali kukatakan padamu, subsidi makan yang diberikan grup perusahaan ini adalah untuk membelikan daging bagi semua orang. Tambang batu kita ini, isinya orang-orang yang bekerja keras, bagaimana bisa mereka bekerja tanpa asupan daging? Oh, benar juga. Pak Wang sudah berpesan secara khusus, tapi karena banyak sekali urusan di tambang ini, aku jadi terlalu sibuk sampai lupa. Hari ini, demi menjaga nama baik Sekretaris Lee, aku akan melepaskanmu kali ini. Cepat belikan daging, untuk tambahan makan semua orang. Kalau sampai kamu lupa lagi, aku tidak akan tinggal diam. Baik, saya akan segera pergi. Hei, kalau kali ini kamu masih tidak becus, jabatan supervisormu akan kucopot. Baik. Sekretaris Lee, jangan marah. Belakangan ini sedang masa liburan, banyak sekali urusan yang harus diurus. Lain kali saya pasti akan lebih memperhatikan. Pasti saya perhatikan. Silakan duduk. Kenapa semuanya berdiri di depan pintu? Ayo masuk, silakan masuk. Ini pimpinan, karena hari ini dia ada di sini. Jika ada yang ingin bicara, silakan sampaikan. Selagi ada pimpinan, sampaikan keluhan kalian. Bicaralah sejujurnya. Apa yang kamu lakukan? Jika pimpinan melihat ini, dia akan mengira aku menindasmu. Tidak, pimpinan. Berkat manajer pabrik kami, saya bisa mendapatkan penghasilan. Ayah dan ibu saya punya uang untuk berobat. Manajer sudah seperti penyelamat hidup bagi keluarga kami. Benar sekali, pimpinan, manajer tidaklah mudah. Dia sangat berdedikasi pada tambang ini. Ini semua adalah sedikit tanda terima kasih kami, para pekerja untuk manajer. Aduh. Sampah sialan,
Gara-gara kamu aku jadi malu di depan. Pimpinan. Hajar dia, beri dia pelajaran keras. Aku salah. Di desa kami ini, jika tidak ada pabrik ini, seumur hidup kami hanya akan sibuk mengurus beberapa petak ladang. Anak-anak juga tidak akan mampu sekolah. Ini semua berkat manajer. Terima kasih, pimpinan. Akan kuhajar kamu? Karena telah merusak rencanaku. Beraninya kamu berlagak. Kamu juga bicaralah, katakan yang sejujurnya. Pimpinan, desa kami mengandalkan pabrik ini untuk mencari uang. Ini mengatasi masalah pangan bagi separuh penduduk kami. Terima kasih, pimpinan. Ayo bangun. Terima kasih, pimpinan. Terima kasih, pimpinan. Ayo, angkat dia, cepat angkat. Liu Dai, habislah riwayatmu. Hahaha, riwayatku habis? Kamu sudah berada di ujung tanduk, masih saja berani keras kepala? Bocah tengik, jangan pikir aku tidak berani untuk benar-benar menghabisimu. Perkataan kalian semua akan saya sampaikan kepada Presiden Shen. Hanya karena kamu si anak baru, aku jadi harus kehilangan uang sebesar puluhan ribu dolar? Ayo semuanya, jangan berhenti. Terus hajar dia sekeras mungkin. Ingin kulihat seberapa kuat tulang bocah ini. Karena kalian semua sangat berterima kasih kepada Presiden, maka ada satu hal yang tidak akan kusembunyikan lagi. Sebenarnya Presiden adalah Aku mohon padamu. Lepaskan adikku. Dasar wanita tak tahu malu. Lepaskan aku. Ayo, ambilkan tongkatnya. Kak. Suara apa itu? Sekretaris Lee. Di sana sedang memotong babi. Anda mau kemana? Memotong babi? Bukankah sekarang hampir festival musim gugur? Kami sedang memotong babi untuk menjamu semua orang. Sekretaris Lee, sebaiknya Anda jangan ke sana. Bagaimana kalau Anda terluka nanti? Mari. Tidak. Suara dari ruangan itu tidak seperti sedang memotong babi. Benar-benar tidak ada orang di sana? Sungguh tidak ada orang. Sekretaris Lee. Pelan-pelan. Aduh, benar-benar tidak ada orang. Kamu berani memukulku? Justru kamulah yang mau kupukul. Kamu, dan juga kamu. Tidak akan ada satupun yang bisa lolos. Baiklah. Aku ingin lihat apa yang bisa dilakukan oleh sampah ini. Kemampuan apa yang dia punya hari ini? Dasar bocah, tahukah kamu apa yang paling tidak kusukai darimu? Itu adalah mimpi. Di siang bolong? Hari ini, aku akan membuatmu sadar akibat dari sikap keras kepalamu. Lihat. Ini, ada satu lagi yang terluka. Orang di dalam sudah gila, tidak bisa ditahan lagi. Orang di dalam? Bukankah tadi kamu bilang sedang memotong babi? Sekretaris Lee. Dengarkan penjelasan saya. Itu karena saya mengurung kedua orang ini, mereka tidak mau patuh, jadi saya pun. Jadi Anda mengurung orang, dan memukuli mereka. Wang Tieshu, berani sekali Anda. Sekretaris Lee. Saya akan berterus terang pada Anda. Ini karena pendatang baru hari ini, belum mulai bekerja saja, sudah melanggar peraturan. Kalau begini, bagaimana saya bisa memimpin para pekerja nanti? Saya juga memikirkan nasib tambang batu kita, benar kan? Belum bekerja. Pendatang baru? Sekretaris Lee. Tutup pintunya. Tahan dia. Aku akan menghabisimu. Ketua. Hentikan.
Minggir, minggir. Ketua. Kepala pabrik, hanya seorang pembuat onar. Kenapa Anda sampai datang sendiri ke sini? Dia baru saja membohongi kami, mengaku-ngaku sebagai ketua. Ketua. Kakak, hubungi tim medis. Cepat pergi. Dia adalah ketua dari grup kimia Shen kami. Aku akan membuat perhitungan dengan kalian nanti. Ketua? Gawat. Gawat, gawat, gawat. Saya sudah 10 tahun di tambang batu kita. Saya membangun tambang batu yang kecil ini menjadi besar selangkah demi selangkah. Selama 10 tahun ini, saya sudah bekerja sangat keras. Mohon ampuni saya kali ini. Ketua, saya salah. Saya salah. Mohon ampuni saya. Saya tidak akan berani lagi. Sekretaris Lee, tolong bantu bicarakan hal baik tentang saya. Bukankah saya juga pernah memberi Anda uang pelicin? Wang Tieshu. Presiden Shen. Jadi ini yang kamu sebut dengan kerja keras 10 tahun? Ini bukti kamu menggelapkan dana? Ini bukti kamu menerima suap? Lalu ini? Ini? Menjual posisi karyawan, posisi staf perusahaan, dan bahkan bagian ini juga. Kamu sudah melecehkan karyawan wanita perusahaan. Semua bukti ini, dari satu persatu perkara. Apa ada yang salah aku menuduhmu? Saya juga tertipu oleh orang jahat. Saya ini. Kamu. Hari ini aku mengalaminya sendiri. Perusahaan melakukan penyekapan ilegal dan memukuli karyawan. Selama 10 tahun ini, sudah berapa banyak hal seperti ini yang kalian lakukan? Benar? 10 tahun? Jika saya di kantor pusat, saya ini sudah termasuk tokoh senior. Lihatlah masa kerja 10 tahun saya ini. Mohon ampunilah saya. Liu? Siap. Sudah 10 tahun? Tidak kusangka perusahaan masih memiliki parasit seperti ini. Sekarang sampaikan perintah ini. Bersihkan perusahaan. Pecat yang harus dipecat, dan masukkan ke penjara mereka yang bersalah. Siap. Ketua. Yue. Kembalikan anakku. Kakak? Kakak? Apa yang sebenarnya telah kamu lalui? Ketua. Sudah saya temukan informasinya. Mari bicara di luar. Kakak-kakak memang 8 tahun yang lalu pernah memiliki sebuah pernikahan dan juga seorang anak perempuan, tapi karena suaminya suka mabuk dan berjudi, akhirnya mereka bercerai. Setelah bercerai, anaknya direbut oleh keluarga mertua. Demi mendapatkan anaknya kembali, kakak-kakak telah banyak menderita. Kamu kembalilah bekerja dulu. Baik, Tuan. Tidak kusangka kakak-kakak selama bertahun-tahun ini telah mengalami begitu banyak hal, sudah menderita begitu banyak. Kakak-kakak sungguh telah melewati masa yang sangat sulit. Yue. Kakak, kamu sudah bangun? Xing Cheng, bagaimana keadaanmu? Ini salah kakak yang tidak berguna. Sampai membuatmu terluka. Aku tidak apa-apa, kakak-kakak. Orang-orang itu sudah dibereskan. Sudah dibereskan? Sudahlah, jangan khawatir lagi. Kamu fokus saja memulihkan kesehatanmu. Lihat ini. Kakak, lihat kincir angin buatanku ini. Bagus tidak? Bagus. Kakak, aku ingin membawamu ke suatu tempat. Ayo cepat. Kakak, naiklah ke mobil.
Xin Cheng, kenapa kamu membawaku ke sini? Kakak? Aku sudah tahu semuanya. Apa yang kamu ketahui? Kakak? Ayo kita bawa Yue pulang. Ayo. Urusan kakak. Kakak tidak perlu kamu ikut campur. Kakak? Dengarkan aku, ayo. Xin Cheng, lepaskan aku. Xin Cheng. Xin Cheng. Xin Cheng. Xin Cheng. Xin Cheng. Yue. Yue. Ini Mama. Ini Mama nak. Mama. Sini, kemarilah ke pelukan Mama. Mama. Maafkan Mama. Mama minta maaf, Mama datang terlambat. Maafkan Mama. Yue. Kenapa sepatu kainmu digunting terbuka? Nenek bilang, kalau bagian depannya digunting, tidak akan kesempitan lagi dan masih bisa dipakai 2 tahun lagi. Halo? Segera bawa orang ke desa Zojia sekarang juga. Shen Xiaoyu. Shen Xiaoyu. Kenapa kamu datang ke sini? Jika aku tidak datang, bagaimana aku tahu kalau putriku mendapat siksaan yang kejam di sini? Kamu sudah berjanji padaku. Selama aku mengirim biaya hidup setiap bulan, kamu akan merawat Yue dengan baik. Memastikan dia makan kenyang dan berpakaian hangat, serta hidup bahagia tanpa beban. Bukankah dia masih utuh dan tidak terluka? Dasar pembawa sial. Apa kamu lupa bagaimana kami dulu mengusirmu dengan kasar? Beraninya kamu kembali. Bahkan jika hari ini kamu menghabisiku, aku akan tetap membawa Yue pergi. Apa kamu pikir dengan membawa pria asing untuk melindungimu? Aku akan takut padamu. Hari ini aku ingin melihat, apakah kamu benar-benar bisa membawa anak ini keluar? Demi Yue, aku berani melakukan apapun. Tolong semuanya. Ada kekerasan di sini. Ada yang mau merebut anak. Tolong. Dia memukulku. Dia juga ingin merebut anak ini secara paksa. Tolong bantu aku bicara padanya. Siapa yang merebut anak? Siapa yang memukul orang tua? Warga sekalian, dia orangnya. Setelah melahirkan anak ini, dia pergi begitu saja tanpa peduli dan pergi bersenang-senang di kota. Sekarang setelah anaknya besar dan sudah bisa bekerja, dia malah kembali untuk membawa anak itu pergi. Bukankah kamu terlalu semena-mena? Tidak boleh dibawa. Tidak boleh dibawa. Tidak boleh dibawa. Yue, jangan takut. Ibu ada di sini. Ibu tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Xiaoyu, ini adalah keturunan keluarga mereka, jadi dia harus tetap di keluarga mereka. Kamu datang merebut anak seperti ini, itu benar-benar tidak benar. Yue memang keturunan mereka. Tapi Yue adalah anak yang aku kandung selama 9 bulan. Dia adalah darah dagingku sendiri. Aku datang untuk menjemput anakku sendiri. Memangnya ada yang salah? Aduh, malangnya nasibku. Lihatlah wanita ini, dia berselingkuh. Dia membawa selingkuhannya, datang untuk merebut anakku. Dan menindas janda serta anak yatim seperti kami. Zhou Cuihua, jangan sok berkuasa karena merasa lebih tua. Aku beritahu kamu ya, hari ini, siapapun yang menghalangi, aku akan tetap membawa putriku keluar dari tempat penderitaan ini. Aduh, kamu bicara sembarangan. Kamu menelantarkan suami dan anakmu. Pergi bersenang-senang di luar sana. Sekarang malah menyalahkanku ya. Mengatakan aku menelantarkan suami dan anak? Zhou Yao yang itu pecandu judi? Setiap hari kerjanya cuma minum dan berjudi. Kalau ada hal yang tidak beres langsung melampiaskannya padaku. Dulu dia juga yang punya wanita lain di luar sana, lalu memaksa aku yang sedang hamil untuk bercerai. Kalian bahkan memanfaatkan saat aku di rumah sakit untuk merebut anakku. Kalian menggunakan anak untuk mengekangiku selama 8 tahun. 8 tahun kalian tidak membiarkan kami ibu dan anak bertemu. Warga sekalian, kalian lihatlah. Anak sekecil ini, tidak ada sepotong pun pakaian yang layak di tubuhnya, bahkan dia harus berebut makanan dengan ayam. Jika dia berada di sisi ibunya sendiri, setidaknya dia bisa makan kenyang dan berpakaian layak. Kakek Zhang,
Paman Liu, Bibi Wang, kalian semua adalah orang yang punya anak di rumah. Coba, tanya pada hati nurani kalian sendiri. Apakah anak kalian sendiri di rumah keadaannya seperti ini? Coba kalian lihat, anak sekecil ini. Di tubuhnya tidak ada satupun bagian yang mulus. Beraninya kamu Shen Xiaoyu. Memangnya kenapa kalau dia bekerja sedikit? Anak-anak di desa, siapa yang tidak bekerja? Katakan padaku, jika melakukan kesalahan, siapa yang tidak dipukul? Lao Zhou, kemarin aku masih melihat Sinio milikmu membawa anak memotong rumput pakan babi, benarkah? Iya, itu benar. Lagi pula, jika aku tidak menganggapnya sebagai cucu kandung sendiri, saat dia berbuat salah, mana mungkin aku semarah ini? Apa yang dikatakan Nyonya Zhou itu benar? Shen Xiaoyu, saat anak ini masih kecil kamu tidak ada di rumah. Sekarang setelah dia besar, kamu datang hanya ingin mengambil enaknya saja. Apa bedanya kamu dengan penjahat? Hari ini, jika aku membiarkanmu melakukan ini, maka anak-anak di desa Zouja kami, bukankah semuanya nanti akan dibawa pergi juga? Anak-anak di desa Zouja kami, tidak ada yang boleh membawanya pergi. Tunggu sebentar. Dokumen ini diterbitkan oleh pihak resmi. Ini adalah bukti hak asuh atas Zhou Yueyue. Kalian lihatlah baik-baik. Kalian lihat sendiri dengan jelas. Di sini tertulis dengan sangat jelas bahwa setelah Zhou Yaoyang dan Shen Xiaoyu bercerai, hak asuh anak ini adalah milik kakakku. Kakakku membawa pergi anaknya sendiri sekarang adalah bentuk menjalankan hak hukumnya yang sah. Kalian tidak memiliki kapasitas maupun hak untuk menghalangi kakakku membawa pergi anaknya. Urusan keluarga Zhou tidak bisa diputuskan oleh seorang orang luar seperti dia. Urusan keluarga Zhou milikku, bukan tempatnya bagi orang luar untuk ikut campur. Yaoyang, akhirnya kamu pulang juga. Shen Xiaoyu datang untuk merebut anak itu. Dia bahkan bilang aku melanggar hukum. Shen Xiaoyu, beraninya kamu datang ke sini lagi? Aku rasa kamu belum kapok cari masalah denganku, ya? Zhou Yaoyang, hak asuh anak ini ada padaku. Mari kita lihat siapa yang berani menghalangiku. Hak asuh? Paman-paman sekalian, anak perempuan ini dibesarkan olehku dan ibuku dengan penuh jerih payah dan perjuangan yang sangat besar. Begitu banyak usaha yang kami berikan. Sekarang mereka datang membawa kertas tidak berguna ini dan ingin membawa putriku pergi begitu saja. Mana ada hal semudah itu? Benar kan? Benar sekali. Zhou Yaoyang, aku yang melahirkan anak ini. Kenapa aku tidak boleh membawanya? Kenapa? Karena aku adalah ayah kandungnya. Karena jasa membesarkan jauh lebih berharga daripada melahirkan. Atas dasar apa? Karena aku ini ayah kandungnya. Karena kasih sayang membesarkan lebih besar dari melahirkan. Kakek Zhang, ini putramu yang juga sudah bercerai. Coba pikirkan, jika mantan menantu perempuanmu membawa selembar kertas sampah ini dan ingin membawa pergi cucu kesayanganmu, apa kamu akan setuju? Anak yang aku besarkan sendiri, tidak boleh ada yang membawanya pergi. Persetan dengan hak asuh. Siapapun yang membesarkan, dialah yang berhak menentukan. Benar sekali. Terlebih lagi, gadis kecil ini, dia adalah putri kandungku sendiri. Yue. Mama, Yue. Kakak, Yue. lepaskan aku. kakak, Yue. lepaskan kakak. Mama, Diamlah. Semuanya berhenti. Berhenti semuanya. Mama. Kenapa kalian membuat keributan di sini? Apa pekerjaan di ladang sudah selesai? Kepala desa, mereka berdua ingin merebut anakku. Shen Xiaoyu, urusan keluarga kalian, bicarakan lagi nanti saja. Jangan membuat keributan di sini lagi. Oh iya, Shen Xiaoyu, situasi kalian, aku memahaminya dengan sangat baik. Jika kalian terus bertengkar seperti ini, itu bukan jalan keluarnya. Bagaimana kalau aku bantu memberikan keputusan? Baik, keluarga kami akan patuh pada kepala desa. Shen Xiaoyu, lihatlah anak perempuanmu, dia sudah tumbuh sebesar ini. Mengenai Zhou Yaoyang, bagaimanapun dia adalah ayah kandungnya. Meskipun dia punya kewajiban untuk membesarkannya, tapi sekarang, jika kamu ingin mengambil kembali anak ini, maka uang yang telah dihabiskan untuk anak ini, kamu juga harus mengganti setengahnya kepada mereka. Bukankah begitu?
Aku memberi mereka setiap bulan $30 untuk uang nafkah. Ini adalah tagihan selama bertahun-tahun ini. Uang ini semuanya sudah digunakan untuk anak ini. Lalu bagaimana dengan jerih payah kami? Perhitungannya bagaimana? Baiklah. Kalau begitu katakan, berapa yang kamu minta? Sejumlah ini, kurang dari jumlah ini, bocah ini tidak bisa kamu bawa pergi. 1.000? Baik, aku berikan. $1.000? Apa kamu pikir aku pengemis? 10.000, kurang 1 sen pun, tidak akan boleh. $10.000, kurang 1 sen pun, tidak akan bisa. $10.000? Banyak sekali. Keluarga Zhou ini berani sekali bicara begitu. Keluarga Zhou menindas janda dan anak yatim sungguh menjijikkan. Zhou Yaoyang. Anak itu sudah kalian asuh selama 8 tahun. Dan aku sudah memberikan kalian biaya hidup selama 8 tahun. Tapi kalian malah mengasuh anak itu sampai kurus kering dan penuh luka di sekujur tubuhnya. Beraninya kamu meminta uang $10.000. Di mana letak rasa malumu? Kapan aku pernah bilang bahwa $10.000 ini adalah biaya untuk mengasuhnya? Gadis kecil ini sekarang sudah berumur 8 tahun. Dia sudah bisa bekerja. Wang Mazi dari desa sebelah bahkan mencariku untuk melamar. Mahar yang ditawarkan tidak sedikit loh. Anak dari keluarga Wang Mazi itu adalah orang bodoh yang terkenal di desa-desa sekitar. Melakukan hal seperti ini, apakah kamu pantas menjadi seorang ayah? Bukankah ini aku belum setuju? Putriku sendiri, setelah tumbuh besar, terlihat semakin cantik. Di masa depan, maharnya pasti akan sangat besar. Kamu benar-benar tak tahu malu. Menurutku, itu masuk akal. Shen Xiaoyu, uang ini, kamu bayar saja, lalu segera bawa anak itu pergi. Selama ada aku, tidak ada yang berani ingkar janji. $10.000. Sebulan aku hanya menghasilkan $50. Berapa tahun aku harus hidup tanpa makan dan minum untuk bisa mengumpulkan $10.000? Kenapa kalian tidak merampok saja? Baiklah. Aku mengerti. Kalian hanya ingin uang. Benar, cuma ingin uang. $10.000, kurang 1 sen pun. Hari ini, anak ini tidak akan bisa kalian bawa pergi. Begini saja, hari ini jika kamu membiarkan kami membawa anak itu pergi, simpanlah kartu nama ini. Akan ada orang yang memberimu uang. Sinceng jangan gegabah. Tidak apa-apa kakak, percayalah padaku. Oh, Direktur Utama, cuy. Sepertinya kamu memang berniat untuk merampas anakku secara terang-terangan. Anak muda, sepertinya hari ini kamu datang ke desa kami hanya untuk membuat masalah ya. Shen Xiaoyu, karena kamu ingin merampasnya, maka jangan salahkan warga desa. Jika kami bertindak tanpa belas kasihan, aku membawa kembali anakku sendiri. Apa salahnya? Atas dasar apa kalian memperlakukan kami seperti ini? Apa yang kalian lakukan? Lepaskan kakak sekarang. Ah! Wanita kejam, wanita kejam. Jangan sakiti kakak. Jangan sakiti kakak. Wanita tak tahu malu. Wanita tak tahu malu. Berhenti. Kakak, Sinceng, kamu baik-baik saja? aku tidak apa-apa. Shen. siapa lagi kamu? Kamu bantuan yang mereka panggil ya? Ingin membuat keributan di desa Zojia kami? Saya adalah sekretaris ketua dari grup kimia Shen, Liu. Ini surat perkenalannya. Oh, sebelumnya saya selalu ingin mengundang Anda untuk datang meninjau desa kami, ingin meminta perusahaan Anda untuk melakukan pembangunan di sini. Anda ini orang penting yang sangat sibuk, jadi sulit sekali membuat janji temu. Masalah peninjauan, kita bicarakan nanti. Kedatangan saya ke desa kalian hari ini adalah untuk mencari kakak Shen ini, dan juga Tuan Shen. Orang ini jangan-jangan benar-benar ketua Shen Group? Jika dia benar-benar pimpinan, apakah sekretaris Li ini masih akan berbicara sambil tersenyum padamu? Tuan Shen dan kakak Shen ini, dengan ketua kami, memang memiliki hubungan di masa lalu. Kedatangan saya hari ini, khusus untuk memberikan kepada kakak Shen dan Tuan Shen, uang ganti rugi. Saya datang hari ini, hanya untuk memberikan kepada kakak Shen dan Tuan Shen, uang kompensasi. Kira-kira berapa banyak uang di dalam kotak itu? Pantas saja Shen Xiaoyu begitu berani datang untuk merebut anak itu. Aduh, Sekretaris Li, Anda orang kota. Wawasan Anda luas.
Coba katakan, nasib apa yang saya alami ini? Saya membesarkan anak orang lain selama 7 atau 8 tahun. Tapi sampai sekarang, satu kata terima kasih pun tidak saya dapatkan. Ah, Sekretaris Lee, menurut Anda nasib apa ini? Zhou Cuihua, jangan terus berulah. Bukankah kalian hanya menginginkan uang? Baiklah, akan aku berikan. Dasar tidak tahu terima kasih. Uang sebanyak itu di dalam kotak. Kamu masih pura-pura miskin di depanku. Bagus. Sekarang karena kamu punya uang, kamu ingin membawa anak itu pergi kan? $10.000 sudah tidak cukup. Tambahkan $30.000 lagi. Ada uang, baru ada orang. Hebat sekali. Ada uang, baru ada orang. Menurut saya Bibi benar, sudah bersusah payah membesarkan anak selama 8 tahun. Memang harus ada imbalannya. Sekretaris Lee, lihatlah betapa luas wawasan Anda. Perkataan Anda sangat masuk akal. Tadi saya sudah memutuskannya begitu, tapi Shen Xiaoyu itu terus mengaku miskin dan tidak mau membayar. Mana ada hal semudah itu? Mendapatkan anak tapi tidak mau keluar uang? Nyonya Zhou, aku bisa melihatnya, kamu punya ikatan batin yang kuat dengan anak ini. Begini saja, aku akan mencoba berbicara dengan kakak Shen. Tenang saja, aku juga membawa tim pengacara. Kita bisa membuatnya melepaskan hak asuh anak. Bagaimanapun, di pihak kita, adalah ayah kandung dari anak ini. Oh, tidak perlu, tidak perlu. Aku lebih baik minta uang saja. Apa gunanya aku memelihara orang yang tidak tahu terima kasih seperti ini? Nanti setelah dia menikah, dia tetap akan menjadi orang asing. Benar sekali. Kami mau uang. Shen Xiaoyu, kamu sudah kaya sekarang. Pilih antara anak ini atau uang itu. Dasar tak tahu malu. Kakak Shen, grup Kimia Shen kami, sangat menghargai bakti dan kasih sayang keluarga. Karena kalian sudah mencapai kesepakatan, dan uang ganti rugi untukmu. Dan Tuan Shen ada padaku sekarang, maka hari ini, aku akan menjadi penengah. Kalian, tidak keberatan, kan? Wah, banyak sekali uangnya. Aduh, begini Xiaoyu, lihatlah. Aku ini, bagaimanapun juga, adalah ayah kandung dari anak ini, bukan? Meski kita pernah bersama sebagai suami istri, pasti masih ada sisa kenangan. Lihatlah aku sebagai seorang pria, telah membesarkan anak ini selama beberapa tahun sungguh tidak mudah. Kalau begitu, Tuan ayah kandung, berapa banyak lagi yang kamu inginkan? Jadi ayah kandung yang terhormat ini, kamu masih ingin berapa banyak lagi? Haha, tidak banyak kok, tidak banyak. Sekretaris Lee, Zhou Yao yang dia. Haha, $10.000 saja sudah cukup. Zhou Yao yang, kamu menggunakan uang biaya hidup Yue Yue, tidak punya kemampuan apapun, sangat kecanduan judi, beraninya kamu mengatakan hal memalukan seperti itu? Lihatlah, aku ini benar-benar sudah merawatnya selama 8 tahun. Anak ini, fisiknya sempurna, tanpa kekurangan apapun. Ini adalah kasih sayang dan pendampingan seorang ayah yang tentu saja tak ternilai harganya. $10.000. Hahaha, aduh. Ambil ini baik-baik. Ternyata pamannya lebih mengerti aturan. Hahaha. Xiaoyu, seandainya dulu kamu melahirkan beberapa anak lagi, aku pasti sudah membesarkan mereka semua. Bukankah uangnya akan berlipat ganda sekarang? Uang ini. Hahaha. Aduh sayangku, pohon uang ayah. Ambil ini sebagai uang saku untuk beli permen. Pergi. Uang sudah kuberikan kepada kalian. Kalian sudah berjanji. Uang diterima, orang dilepaskan. Mulai sekarang, tidak ada hubungan lagi di antara keluarga kita. Mulai sekarang, keluarga kita tidak memiliki hubungan lagi. Tolong menjauhlah dari Yue Yue. Baiklah, aku akan pergi sekarang, kembali untuk merapikan barang-barangnya. Tidak perlu. Barang-barang milik keluarga Zhou, kami tidak menginginkannya. Mumpung sedang beruntung, aku akan main 2 putaran lagi. Hari ini pasti akan menang uang. Ayo kita pergi. Hei Sekretaris Lee, karena masalahnya sudah selesai ditangani. Pihak desa sudah menyiapkan perjamuan, Anda bisa sekalian meninjau. Dan sampaikanlah kata-kata baik kepada ketua nanti. Saya baru saja mendapat kabar. Ketua berkata bahwa Desa Zoujia telah kehilangan grup Shen kualifikasi investasi grup kimia selamanya. Ketua mengatakannya sendiri, Sekretaris Lee. Padahal ketua ini belum pernah mengunjungi desa kami. Kenapa bisa kehilangan kualifikasi? Apa menurut Anda? Ketua kami sedang menargetkan desa Zoujia kalian yang kecil ini? Tidak. Sekretaris Lee, bukan itu maksud saya. Jika desa kami ada kekurangan, katakan saja. Kami akan segera memperbaikinya. Ketua. Ya. Kepala desa Zhou ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Tanya apa? Kamu adalah ketua? Kakak, aku akan menjelaskan ini lain kali. Ayo, kita pulang. Berakhir sudah. Ibu, berikan aku uang. Uang.
Bukankah kamu sendiri punya 10.000 dolar? Bisakah kamu tidak mengganggu saat aku sedang makan? Makan apa? Cepat berikan uangnya padaku. Uang itu untuk biaya pemakamanku nanti. Dasar anak tidak berbakti. Tabungan pemakaman ibu tua, masih saja kamu incar. Tabungan pemakaman? Kalau kamu sudah tiada, bukankah aku juga yang harus mengurus pemakamanmu? Aduh, malang sekali nasibku. Dosa apa yang sudah kuperbuat, sampai punya anak tidak berbakti sepertimu. Cepat berikan uangnya padaku. Aku harus segera membalikkan keadaan. Membalikan apa? Aku tidak mungkin memberikan uang itu kepadamu. Ibu, aku akan bertaruh lebih besar lagi untuk melunasi semua utang sebelumnya. Sisa uangnya bisa kita pakai untuk usaha kecil-kecilan. Oh, Ibu, aku mohon padamu, Ibu. Berikan saja uangnya padaku, Ibu. tidak mungkin. Ibu. Bukankah kamu kembali untuk mengambil uang? Mana uangnya? Hah? Ibu punya uang, aku akan memintanya pada Ibu sekarang. Ibu, aku mohon padamu, berikan uangnya padaku. Kalau tidak, mereka akan mematahkan lenganku. Ibu tidak boleh membiarkanku celaka, Ibu. Ibu. Lebih baik lenganmu hilang saja, supaya kamu tidak berjudi lagi. Kalian berdua, ibu jangan bersandiwara. Aku sudah dengar. Kalian sudah menjual anak itu kepada ibu kandungnya dan dapat banyak uang. Kalau hari ini tidak ada uang, akan kuhanguskan rumah kalian. Beraninya kamu. Tidak ada? Hajar dia. Tidak ada? Aduh, jangan pukul, jangan pukul. Akan kuberikan. Jangan pukul. Akan kuberikan. Akan kuambilkan untuk kalian. Akan kuberikan pada kalian. Aku berikan pada kalian. Biar kuambilkan untuk kalian. Ini untuk kalian. Seandainya uang ini diberikan dari tadi, bukankah kamu tidak perlu menderita? Ayo. Ibu. Hei, Xiaoyu. Aduh, kakak ipar. Kumohon, bantulah aku sekali lagi. Setelah aku mendapat uang ini, aku baru saja ingin balik modal, tapi ini malah kalah judi lagi sampai habis. Xiaoyu, demi statusku sebagai ayah dari Yue, kalian tidak boleh membiarkanku begitu saja. Tadi saat kalian menandatangani nama dan membubuhkan cap jempol, hubungan kita sudah berakhir. Kalian orang kaya. Kasihanilah kami. Kuberitahu kalian, mulai sekarang kalian harus menjauh dari nona besar dan nona muda. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika bertindak tegas. Minggir. Kakak ipar Xiaoyu. Kakak, Xing Cheng, tidak disangka, ternyata kamu benar-benar pimpinan grup Shen. sebenarnya aku tidak bermaksud menyembunyikannya, tapi setiap kali aku ingin mengatakannya, selalu saja ada yang menyela. Kakak tahu, tidak peduli apakah kamu pemuda miskin itu, atau seorang pimpinan perusahaan. Di mata kakak, kamu selamanya adalah adikku. Kakak, ikutlah pulang bersamaku. Dulu kamulah yang memberiku rumah. Untuk hari-hari ke depan, adikmu inilah yang akan melindungimu. Kamu sudah membantuku merebut kembali Yue. Kakak sudah sangat bersyukur. Lagi pula, skala tambang batu kita semakin lama semakin besar. Hidup kakak juga semakin penuh dengan harapan. Kamu itu sudah seharusnya pulang. Beberapa hari lagi festival musim gugur. Bawalah keluargamu bersama, kita rayakan hari reuni ini bersama. Baiklah. Siapa ini? Megah sekali penyambutannya. Ini adalah pengemis kecil yang dipungut oleh Shen Xiaoyu dulu. Sekarang Shen Xiaoyu bisa dibilang penderitaannya sudah berakhir dan kebahagiaan pun datang. Paman, Xin Cheng, bukannya kamu sudah pulang? Kenapa kamu kembali lagi? Dan kenapa membawa barang sebanyak ini? Terima kasih semuanya, atas perhatian kalian kepada kami. Keluarga Shen dan kakak dulu, ini semua adalah tanda terima kasih kami. Xin Cheng, ayo pulang, kakak akan masakkan makanan untukmu. Baik, aku mengerti, ayo pergi. Teman-teman, kalian sudah bekerja keras ya? Sebentar lagi kantin akan menyiapkan sup kacang hijau. Wah kakak Shen, beruntung sekali. Bukan cuma adikmu sudah ketemu, tapi anakmu juga masuk ke sekolah dasar terbaik kita masa-masa sulit ini, akhirnya berakhir sudah. Iya. Kakak, gawat, sesuatu terjadi pada putrimu di sekolah. Apa? Cepat, jangan bengong saja, segera pergi ke sana. Oh, baik. Segera telepon direktur. Ah iya benar sekali, segera telepon. Apa? Ada yang cari masalah dengan kakakku? Segera putar balik sekarang. Ini perbuatanmu. Song Jiabao, segera minta maaf pada Yue. Bukankah itu keponakan kandung dari sponsor sekolah kita? Menyuruhku minta maaf pada si bodoh itu? Jangan harap, aku cuma bilang padanya, toilet sekolah tidak boleh dipakai. Lalu dia mengompol sendiri.
Apa hubungannya denganku? Song Jiabao, aku sudah menelepon untuk memberitahu orang tuamu. Nanti, biarkan mereka memberimu pelajaran. Yue Yue. Yue Yue. Siapa yang mengganggumu? Aku. Jiabao? Kamu kenapa? Apa kamu terluka? Mana mungkin dia terluka? Direktur Tang, ada apa ini? Ibu Jiabao, ibu siswa Yue Yue ini, Ibu siswa Yue Yue ini masuk melalui jalur khusus gratis dan dengan siswa Jiabao hanya ada sedikit kesalahpahaman kecil. Dia tidak pantas berada di sekolah yang sama denganku. Kesalahpahaman? Putranya sengaja menipu putriku sampai mengompol, dan Anda bilang ini kesalahpahaman? Putraku itu hanya sedikit nakal saja, dia hanya bercanda, tapi dia malah menganggapnya serius. Apa dia sebegitu bodohnya hingga tidak bisa mencari jalan keluar? Dia sendiri yang tidak punya otak. Apa dia tidak bisa bertanya pada teman-teman yang lain? Dengar apa yang kamu katakan, apa itu pantas diucapkan oleh manusia? Putriku baru saja hari pertama masuk sekolah, kenapa kalian tega menindasnya seperti ini? Hari ini, putramu harus meminta maaf kepada putriku. Direktur Tang, SD pertama kabupaten. Sekarang ini apa? Anak dari sembarang orang bisa masuk ke sini begitu saja? Maaf sekali, saya akan segera menanganinya. Kenapa kalian masih diam saja di sana? Cepat urus prosedur pengeluaran siswa ini. Direktur, siswa Shen Yue Yue. Dia masuk sebagai peringkat pertama ujian seleksi masuk. Bagaimana mungkin dia dikeluarkan? Direktur Tang, jelas-jelas mereka yang salah duluan. Mereka yang menindas kami. Atas dasar apa kami yang harus keluar? Atas dasar apa? Dasar kuli bangunan rendahan. Biar ku beritahu kamu ya, kakak kandungku adalah orang hebat di grup Shen. Dia dan direktur utama adalah rekan seperjuangan yang sudah seperti saudara. Direktur utama grup kimia grup Shen yang kamu katakan. Bukankah maksudmu adalah Shen Xincheng? Benar sekali. Dasar kuli bangunan payah, kamu bahkan tahu soal direktur Shen? Ternyata kamu cuma karyawan dari tambang batu di bawah grup. Biar ku beritahu ya, kepala pabrikmu yang sekarang itu adalah orang yang dipromosikan kakakku. Kamu lebih mementingkan pekerjaanmu atau mau putraku meminta maaf kepada putrimu? Maksudmu adalah, kakakmu itu di grup Shen adalah orang paling berkuasa setelah pimpinan pusat? Tepat sekali. Kalau kamu mau tetap mencari nafkah di grup Shen, sebaiknya patuh saja bawa putrimu itu dan segera urus surat pengunduran diri sekolahnya. Aku tidak peduli siapa dirimu. Aku juga tidak peduli siapa yang ada di belakangmu. Aku boleh saja kehilangan pekerjaan, tapi hari ini, aku harus menuntut keadilan bagi putriku. Ujung-ujungnya kamu cuma butuh uang, kan? Aku sudah sering menghadapi orang sepertimu. 1 juta rupiah, apa itu cukup? Aku tidak butuh uangmu. Aku hanya ingin keadilan. Ku tambah $1.000 lagi. Uang sebanyak ini nilainya jauh lebih besar dari gajimu selama 2 tahun. Sudah kukatakan aku tidak butuh uangmu. Aku hanya menuntut keadilan. Bagus sekali. Sok suci sekali bicara soal keadilan. Biar hari ini ku ajari satu hal yang namanya senjata akan makan tuan. Halo kakak, karyawan di tambang batumu. Berani merundung keponakanmu sendiri, apa kamu akan diam saja? Oh, baiklah. Kebetulan kakak sedang dinas di sini. Hari ini akan kubuat kamu menanggung akibatnya. Sampai kamu berlutut memohon ampun padaku untuk kalian berdua. Mari kita lihat siapa yang berani meremehkan pihak keluarga Shen kami. Coba kulihat siapa yang berani menindas orang-orang dari keluarga Shen kami. Paman, bukankah kamu sudah pulang? Kenapa malah datang ke sekolah? Kalau aku tidak datang, bagaimana aku tahu kalau kamu ditindas? Pantas saja si pemecah batu rendahan ini berani sekali bersikap angkuh, ternyata ada yang mendukungmu ya? Paman, mereka tidak membiarkanku bersekolah di sini, bahkan melempari ibu dengan uang, dan mengancam akan membuat perhitungan dengan kita. Nyonya, aku sudah mencari tahu dalam perjalanan ke sini, sepertinya putra Andalah yang salah lebih dulu, kan? Itu karena anak-anakmu sendiri yang bodoh, sekarang kalian mau main keroyokan, ya? Putra kamulah yang menjebak putriku sampai mengompol, karena dia melakukan kesalahan, dia harus minta maaf. Itu salahnya sendiri karena bodoh. Buat apa minta maaf? Apa kamu tahu siapa pamanku? Tunggu sampai pamanku datang. Aku akan memintanya memberi kalian pelajaran. Pamanmu? Memangnya siapa pamanmu itu? Pamanku adalah Zhao Lei. Zhao Lei? Grup kimia Shen Zhao Lei yang itu?
Benar, masih ada waktu bagimu untuk meminta maaf. Cara Anda mendidik anak yang semula baik-baik saja, jadi rusak karena didikan Anda. Hari ini, meskipun kakakmu Zhao Lei datang, dia tetap harus bicara dengan sopan kepadaku. Aku sarankan kepadamu, dalam bertindak sebaiknya jangan terlalu berlebihan. Kamu pikir kamu ini ketua dari grup Shen? Benar sekali, aku adalah ketua dari grup Shen Grup Kimia, Shen Xincheng. Sepertinya kamu sering menonton berita ya? Sampai tahu kalau ketua grup Shen bernama Shen Xincheng. Direktur Shen sekarang berada di kota Jiangcheng. Jangan membual di hadapanku. Baiklah, kalau begitu menurut Anda, sudah tidak ada lagi ruang untuk bernegosiasi? Akan aku tegaskan sekali lagi, putraku hanya melontarkan sebuah lelucon, dia sendiri yang menganggapnya serius sampai mengompoli celana, apa hubungannya dengan anakku? Kamu. Biar kulihat siapa yang berani menindas keponakan Zhao Lei. Biar kulihat siapa yang berani menindas keponakan Zhao Lei, saya. Kakak, wanita inilah orangnya dan juga lelaki simpanannya ini yang sudah menindas keponakanmu. Lihat saja Jia Bao sampai didorong oleh mereka. Jadi kamu yang berani menindas adikku dan mendorong keponakanku. Anak kalianlah yang mulai menindas duluan, sampai membuat putriku mengompol. Kalian bukannya minta maaf, malah menyuruh putriku keluar dari sekolah. Apa itu masuk akal? Ibu, kedua anak ini kan hanya sedang bermain saja. Kalian tidak perlu keluar sekolah. Mengenai berapa ganti ruginya, keluarga Zhao kami sanggup membayarnya. Dengarkan aku, anggap saja masalah ini sudah selesai. Mama, tidak apa-apa jika dia tidak keluar, tapi aku tidak mau sekelas dengan si anak bodoh itu. Sudah kukatakan, kami ingin permintaan maaf dan menuntut keadilan. Mama Yue, berhentilah selagi keadaan masih baik. Presiden Zhao sudah memberi kelonggaran yang besar, dia memberi kalian uang dan tidak mengeluarkan anakmu. Direktur Tang, jika sekolah kalian memiliki cara mengajar seperti Anda, maka lebih baik kami tidak usah sekolah di sini saja. Mama Yue, ada pepatah kuno yang mengatakan bahwa orang bijak tahu kapan harus mengalah. Bukankah lebih baik jika kita sama-sama mengalah? Bagus sekali pepatah tentang orang bijak itu. Kenapa suara ini terasa sangat familiar? Dong, ketua. Bagaimana mungkin? Dia itu hanyalah pria simpanan kotor dari seorang buruh tambang wanita. Sudah berapa kali aku memberitahumu? Aku menyuruhmu untuk rendah hati. Lihat dirimu sekarang. Lihat betapa besar masalah yang kau buat untukku. Zhao Lei, di mataku, Anda selalu menjadi orang yang adil. Tak kusangka, ternyata ada sisi lain yang belum pernah kulihat. Ketua, aku hanya punya satu adik perempuan ini. Aku sudah terlalu memanjakannya. Aku tidak tahu kalau Anda benar-benar anak nakal. Cepat minta maaf. Maafkan aku. Yue, apa kamu menerima permintaan maafnya? Iya. Maaf, aku juga tidak seharusnya mendorongmu. Doronganmu itu cuma seperti menepis debu. Aku memaafkanmu. Masalah anak-anak sudah selesai sepenuhnya. Kalau begitu kali ini... Direktur Tang, Yue kami masuk ke sekolah ini dengan peringkat pertama di sekolah Anda. Tujuannya adalah untuk menuntut ilmu, tapi sebagai seorang teladan guru, Anda malah tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Jika hari ini bukan karena guru Zhang yang melindungi Yue, apakah putriku masih harus menerima penghinaan yang lebih besar? Kami akan berubah. Kami pasti akan memperbaikinya. Kakak, ayo kita pergi. Hati-hati di jalan, ketua. Sudah kubilang jangan khawatir, ternyata orang-orang di sekitarku, semuanya adalah mata-matamu. Begununia, begitu ada sedikit saja pergerakan, kamu langsung kembali. Kakak, aku sudah memutuskan, aku ingin di kota Jiangcheng, mengadakan sebuah perjamuan pengakuan, agar semua orang tahu, bahwa kamu adalah kakak milikku. Kakak tidak peduli soal status? Kakak bisa menemukan kembali putrinya, sudah merasa sangat bersyukur. Kakak, aku tahu kamu tidak peduli, tapi kamu harus memikirkan Yue, kan? Kita tidak boleh membiarkan Yue menderita. Baiklah, aku ikuti pengaturanmu. Bagus, kakak. Bagaimana kalau kita pergi ke kota Jiangcheng sekarang? Baiklah. Ayo jalan. Yue, ayo pergi. Ini saya, segera siapkan. Ketua bilang bahwa dia akan menjemput kakak kembali dan mengadakan perjamuan pengakuan. Sepertinya kakak ini punya cara tersendiri dalam waktu yang sesingkat ini bisa mendapatkan pengakuan dari Xincheng. Kakak memang seorang yang bernasib malang, tapi watak dan kepribadiannya sangatlah luar biasa. Penilaianmu terhadapnya cukup tinggi ya. Apa mereka bilang kapan akan sampai? Akan sampai besok siang. Biarkan kakak menginap di hotel yang ada di depan bioskop itu. Soal kapan akan pulang ke rumah,
akan diatur setelah perjamuan pengakuan. Aku ingin melihat sendiri sosok Shen Xiaoyu ini seperti apa orangnya. Nyonya besar, Anda mau apa? Aku akan turun tangan sendiri untuk melihat apakah Shen Xiaoyu ini sebaik yang kalian katakan. Jual Tanghulu, Mama, kita mau membawa barang sebanyak ini. Mau pergi kemana? Kapan Paman Yingyong akan datang menjemput kita? Ini hadiah perkenalan untuk Kak Bowen dan Nenek. Sebagai tanda pertemuan kita, beberapa hari lagi saat bertemu mereka, Yue Yue harus bersikap sopannya. Apakah kakak dan nenek akan menyukai Yue Yue? Tentu saja, Yue Yue kita kan anak yang paling penurut. Iya. Nona, tolong bantu pegangi aku, penyakit jantungku kambuh. Ini kan gaun kain dakron model terbaru. Kalau sampai rusak oleh tukang sapu sepertimu, memangnya kamu sanggup ganti rugi? Benar-benar sial. Nenek, tolong bantu pegangi aku. Aku punya penyakit jantung. Bisakah kamu mengantarku ke rumah sakit? Apakah Anda membawa obat? Cepat minum obatnya dulu. Aku akan segera mengantar Anda ke rumah sakit. Tidak ada. Apakah ada yang bisa membantuku? Hei kakak, jangan ditolong. Nenek ini sepertinya cuma pura-pura celaka. Hidupmu sudah susah sambil membawa anak. Sebaiknya cepat pergi saja. Jangan sampai kamu dijebak. Tapi bagaimana kalau ini sungguhan? Ini masalah nyawa manusia. Kakak, ini jelas-jelas penipuan. Cepat pergi saja, segera menjauh dari sini. Cepat menyingkirlah. Nenek, bertahanlah sebentar. Halo? Di depan bioskop, ada pasien penyakit jantung yang kambuh. Cepat. Nenek, bertahanlah sebentar. Ambulans akan segera tiba. Mari. Nona, aku sedikit haus. Bisakah kamu membantuku mengambilkan segelas air? Ini. Tante, aku tadi sudah bertanya pada dokter. Tubuh Anda tidak bermasalah besar, hanya saja perlu beristirahat, dan tidak boleh terlalu lelah. Nenek sedang sakit, biar nenek yang makan. Yue Yue tidak makan. Aku lihat kamu membawa banyak hadiah. Sepertinya ingin mengunjungi kerabat. Apa aku tidak menghambat urusanmu? Tidak. Kamu membeli begitu banyak hadiah, pasti menghabiskan banyak uang. Aku datang ke kota untuk mengunjungi rumah adikku, karena keluarga sendiri, aku tidak membawa banyak barang. Apa kamu tidak takut kalau aku ini penipu, lalu menahanmu dan tidak membiarkanmu pergi? Wajah Anda terlihat baik dan ramah, tidak terlihat seperti orang seperti itu. Lagi pula, di depan bioskop tadi, banyak mata yang melihat. Mana mungkin Anda bisa menipuku? Bagus sekali, sudah cantik berhati baik pula, orangnya jujur, benar-benar seorang nona yang baik. Keluarga kami kehilangan seuntai kalung emas saat itu di ruangan ini. Hanya ada nenek ini dan anak kecil ini. Kami kehilangan kalung emas. Saat itu di ruangan ini hanya ada wanita tua dan bocah ini. Jika hari ini tidak menyerahkan barang itu, urusan kita belum selesai. Maaf, Ibu. Apakah di sini tidak ada kesalahpahaman? Wanita tua ini baru saja masuk ke kamar rawat ini, itu tidak mungkin. Si tua ini mungkin saja tidak, tapi bukankah dia bisa menyuruh bocah ini untuk melakukannya? Mama, aku tidak mencuri apa-apa. Aku tidak melihat apa yang Anda katakan tentang kalung emas itu. Jangan berlagak malang dan berlagak tua di sini. Lihatlah dirimu. Hanya seorang petugas kebersihan, apa kamu pernah melihat uang? Kalau bukan kamu, lalu siapa lagi? Ibu-ibu, dalam situasi tanpa bukti, Anda membuat penilaian sepihak seperti ini. Itu tidak adil. Lagi pula di rumah sakit ini, ramai orang yang datang dan pergi. Setiap kamar rawat juga punya catatan kunjungan. Jika benar-benar ada seseorang yang berbuat curang, maka semua orang pasti bisa melihatnya. Jika Anda terus mencari gara-gara di sini, saya akan segera melapor polisi. Tolong tenanglah sedikit. Bagus, pemberani tapi teliti, dan tetap tenang menghadapi masalah. Kenapa aku harus tenang? Aku kehilangan barang, dan kamu malah menceramahiku. Kalian satu komplotan kan? Kamu ini siapanya? Saya putrinya. Anak kecil ini adalah putriku. Tadi pura-pura tidak kenal, sekarang malah bilang dia putrimu? Oh, jangan-jangan kalian sedang bekerja sama untuk menjebak kami? Benar, kalung emas itu pasti sangat mahal harganya kan? Benar. Kalau aku jadi kamu,
Sudah aku geledah dia dari tadi. Ibu, aku tahu Anda sedang panik, tapi dengan emosi Anda yang sekarang, tidak akan bisa mengembalikan kalung emas Anda itu. Jika Anda terus membuat keributan dan mengganggu waktu istirahat pasien, aku bisa melaporkan Anda atas tuduhan mengganggu ketertiban umum. Bu, aku percaya padamu. Aku juga percaya putriku, dia tidak akan mencuri barang apapun. Kebenaran pasti akan segera terungkap. Ketemu, sudah ketemu. Ternyata dibawa main oleh putra kita. Tadi ditemukan di dalam saku mantelnya. Karena semuanya sudah jelas, kenapa kalian masih menghalangi jalan di sini? Kami benar-benar... Tante, apakah Anda punya nomor telepon anggota keluarga? Biar aku coba hubungi mereka. Keluargaku hanya punya satu anak laki-laki, tapi dia sangat sibuk setiap hari. Sulit sekali dihubungi. Aku bahkan tidak ingat lagi nomor teleponnya. Bukankah tadi kamu juga sudah mengakui bahwa aku ini ibumu? Bagiku, karena di rumah hanya ada satu anak laki-laki, aku merasa kekurangan seorang anak perempuan. Tante, ini. Terimalah ini. Anggap saja ini dari ibu angkat sebagai hadiah pertemuan untukmu. Percayalah, hari-hari bahagiamu pasti akan segera datang. Nenek, ternyata Anda ada di sini. Nenek di sini. Nenek main sandiwara identitas lagi ya? Ayah sudah bilang, hal seperti ini tidak lucu. Anak manis, ini nenekmu? Nenekku sering menyamar jadi karyawan hanya untuk bermain. Maaf, sudah merepotkan Anda. Boleh saya tahu siapa nama? Nama saya Shen Xiaoyu. Ini putri saya, Yue Yue. Berarti Anda adalah... Jangan bicara lagi, nanti rahasianya terbongkar. Nenek, ayah kan sudah bilang kalau bibi-bibi dan adik sedang kesulitan. Kenapa nenek hobi sekali berakting sih? Aku melakukan ini demi kebaikan ayahmu. Jangan mengadu ya, ini rahasia kita berdua. Aku sudah baikan, aku dan cucuku akan pulang sekarang. Perlukah saya mengantar kalian? Bibi, tidak usah, aku bisa membawa nenekku pulang. Bagaimana kamu bisa menemukan nenek? Bahkan di rumah sakit pun kamu bisa menemukanku. Tempat-tempat nenek berpura-pura kecelakaan sebelumnya, semuanya sudah kutemukan. Tapi masuk ke rumah sakit baru kali ini. Mama, kakak ini dan nenek itu kenapa aneh sekali ya? Ayo kita pergi juga. Kembali untuk bersiap-siap. Sudah dengar belum? Presiden Shen sudah menemukan kakaknya yang terpisah 20 tahun lebih. Pesta ini diadakan khusus untuknya. Benarkah? Aku ingin sekali melihat seperti apa rupa Nona besar Shen itu. Jika kita bisa menjalin hubungan baik dengan nona besar itu, bukankah karier kita akan meroket? Ayo, ayo, ayo. Bowen, tunggu aku sebentar di sini. Mama, tempat ini besar dan cantik sekali. Kalau begitu nanti jangan lari-larian ya, mengerti? Kenapa kamu ada di sini? Apa nenek baik-baik saja? Kalian ikut aku saja. Aku tahu, tempat yang asyik. Satu lagi wanita yang ingin memanfaatkan anak demi menaikkan statusnya. Baik, Tuan Muda Shen. Baik, Nona Shen. Aduh, beberapa hari tidak bertemu, Nona Besar Shen, Anda sungguh mempesona. Aku percaya setelah pesta malam ini berakhir, seluruh kota Jiangcheng akan mengenal siapa identitas Anda yang sebenarnya. Asalkan putriku tidak ditindas, identitasku tidaklah penting. Paman Lei, ku dengar kamu menindas bibiku dan adik Yue Yue. Salah paham. Itu semua hanya salah paham. Tuan Muda Shen, aku sudah mendidik dengan baik. Keponakan dan adik perempuanku, aku jamin mereka nantinya tidak akan pernah lagi menindas orang lain. Nona Besar Shen, entahlah apakah Anda bisa memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki diri. Hal yang sudah berlalu. Aku tidak ingin membahasnya lagi. Benar, benar, benar. Nona Shen sungguh murah hati. Coba kalian katakan, siapa sebenarnya wanita itu? Kenapa Presiden Zhao bersikap begitu hormat padanya? Lihatlah gaunnya, itu adalah busana kelas atas. Setiap berlian yang terpasang, semuanya asli. Para nona di kota Jiangcheng ini, kita semua mengenalnya. Wanita dengan aura sepertinya, pasti akan sulit untuk dilupakan. Tapi kenapa aku tidak bisa mengingat? Dia ini putri dari keluarga mana ya? Kalian lanjutlah dulu. Aku mau keluar mencari udara segar. Hei, Wajahnya juga biasa saja. Bahkan sudah pernah punya anak.
Sudah tidak muda lagi, tapi masih berani mendekati Xincheng? Tidak sadar diri seperti apa dirinya itu. Jangan bicara sembarangan. Aku sedang bicara padamu. Apa kamu tidak dengar? Dasar wanita tak tahu malu. Kamu sungguh licik. Setelah gagal menggoda Xincheng, sekarang kamu ingin mengincar tuan muda kecil. Lepaskan. Wanita rendah, kamu pikir dengan menggunakan cara yang murahan, kamu bisa mengubah nasib dan menjadi orang terpandang? Biar ku beritahu, Xincheng adalah milikku. Wanita lain, jangan harap. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Jangan berlagak polos di depanku. Aku tidak peduli dari mana asalmu. Sekarang juga, segera pergi dari sini. Jika tidak, aku akan membuat si gadis miskin sepertimu ini segera menunjukkan jati diri aslimu. Aku datang karena diundang. Atas dasar apa kamu mengusirku? Diundang? Hahaha. Sangat lucu. Orang desa ini memang tidak berpendidikan, bahkan saat mencari alasan pun tidak bisa yang lebih masuk akal. Orang kelas bawah sepertimu, orang buta mana yang sudi mengundangmu? Menurutku, kamu pasti menyelinap masuk ke sini dan mencoba membawa pergi tuan muda kecil kami. Tutup mulutmu. Tuan muda kecil, kamu jangan sampai tertipu oleh wanita jahat ini. Jika sampai dia membawamu lari ke pedalaman, kamu tidak akan bisa bertemu ayahmu lagi. Nona, aku sama sekali tidak mengenalmu. Kenapa kamu menghinaku tanpa alasan apapun? Apa kau pikir? Pikiran kotormu itu bisa disembunyikan dariku? Karena kau begitu tidak tahu diri, aku akan membongkar wajah aslimu. Biar kulihat siapa yang berani menyentuhnya. Lepaskan. Xincheng, kamu akhirnya datang. Wanita inilah yang tidak hanya menyelinap ke pesta, tapi juga... Aku katakan sekali lagi, lepaskan dia. Xincheng, kamu beraninya membentakku demi wanita ini? Dia hanyalah seorang wanita desa, apa bagusnya dia? Hanya aku yang pantas mendampingimu? Diam kamu. Bibi, Ibu. Bibi, wanita desa inilah yang mencoba menggoda Xincheng. Aku datang terlambat, maaf sudah membuatmu menderita. Semuanya, perhatikan baik-baik. Inilah putri yang baru saja aku, Baisia. Akui sebagai anak. Mulai sekarang, siapapun yang berani tidak menghargainya, berarti tidak menghargaiku. Baisia. Apa? Bibi, Anda pasti sudah ditipu oleh wanita ini. Dia itu wanita tak tahu malu. Dalam tindakanku, kamu tidak punya hak untuk mempertanyakanku. Benar? Dia bukan hanya putri yang baru saja diakui ibuku, melainkan juga kakak perempuan yang sudah kucari bertahun-tahun. Mulai sekarang, jika ada yang berani mencari masalah dengan kakakku, itu artinya kalian berurusan dengan keluarga Shen secara langsung. Jadi kamu adalah kakak dari Presiden Shen? Ternyata inilah Presiden Shen yang mencari kakak selama bertahun-tahun ya. Pantas saja tuan muda kecil begitu dekat dengannya. Nona Liu ini sudah salah orang. Malah berani mempermalukan dia di depan banyak orang. Mana mungkin Presiden Shen melepaskannya begitu saja? Sepertinya pernikahan keluarga Shen dan Liu akan berantakan. Xincheng, saya salah. Tadi saya salah lihat. Saya tidak mengenali kalau ini adalah kakak. Bisakah Anda memaafkan saya? Kalau bukan karena perjamuan ini, saya benar-benar tidak tahu. Kalau Nona Besar Liu biasanya suka merendahkan orang lain seperti ini. Saya tidak. Presiden Shen, Nyonya Bai, Ayah. putri saya yang tidak mengerti aturan, sesaat dia dikuasai rasa cemburu hingga hilang kendali. Tolong pertimbangkan usianya yang masih muda dan belum berpengalaman. Bisakah kalian memberikan keringanan dan memaafkannya sekali saja? Usia muda bukanlah alasan baginya untuk bersikap semena-mena. Nyonya Bai, saya sungguh tidak sengaja. Jika saya tahu dia adalah Nona Shen, meskipun nyali saya 10 kali lipat, saya tidak akan berani mengusirnya keluar. Mulai hari ini, keluarga Shen akan membatalkan semua kerja sama dengan grup Liu, siapapun di kota Jiangcheng. Hingga di Huaxia, siapapun yang berani menindas putriku Shen Xiaoyu, sebaiknya pikirkan baik-baik, apakah kalian sanggup menanggung akibatnya. Nyonya Bai, jangan lakukan itu. Ini semua karena kamu. Ini semua salahmu. Aku di sini. Beraninya kamu masih menindas kakak perempuanku? Xincheng, bukan begitu Xincheng. Dengarkan aku dulu. Diam kamu. Aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Nyonya Bai, Tuan Shen, saya tidak becus mendidiknya hingga dia melakukan kesalahan besar hari ini. Hari ini, anak durhaka ini saya serahkan pada kalian untuk diberi perhitungan. Ayah. Kalau begitu, seperti yang ibuku katakan, keluarga grup kimia Shen kami akan membatalkan kerjasama dengan grup Liu untuk semuanya, begitu juga dengan pertunanganku dengan Liu Yanyan. Semuanya dibatalkan. Wanita seperti ini sama sekali tidak pantas menikah dengan keluarga-keluarga Shen kami. Xincheng, kamu tidak boleh begini. Untuk Xinchengku, Grup keluarga Liu milikku hancur karena anak durhaka sepertimu. Pengawal,
Seret kedua orang ini dan usir mereka. Sinceng, jangan Sinceng, lepaskan aku. Perjamuan keluarga ini memang disiapkan khusus untukmu. Jangan sungkan di sini. Anggap saja seperti rumah sendiri. Nenek, tenang saja. Aku pasti akan menjaga Bibi dengan baik. Di sini adalah kamar tempat kalian akan tinggal. Mama, rumah ini cantik sekali. Kamu suka? Suka banget. Boneka itu juga cantik sekali. Adik Yue Yue, ikutlah denganku. Adik Yue Yue, lihatlah. Wah, kakak, bulannya bulat sekali. Sinceng, lihatlah. Wah, bulannya bulat sekali. Wah, kue bulan. Ini untukmu, Sinceng. Manis sekali. Xiaoyu, apa yang sedang kamu pikirkan? Sampai melamun begitu. Tidak ada apa-apa. Tidak. Kamu pasti punya beban pikiran. Mama terlalu banyak berpikir. Aku benar-benar tidak apa-apa. Karena kamu sudah memanggilku Mama, apapun yang terjadi, kamu bisa menceritakannya padaku. Lagi pula, hati ibu dan anak itu satu, benar kan? Aku benar-benar tidak apa-apa. Hanya saja aku merasa semua ini terasa seperti mimpi. Xiaoyu, ada satu hal. Mama harus minta maaf padamu. Dulu, Mama sengaja menyembunyikan identitas darimu dan sering mengujimu, itu kesalahan Mama. Tapi, hal itu ada alasannya. Selama bertahun-tahun ini, siapa di kota Jiangcheng yang tidak tahu, Presiden Shen dari grup kimia Shen terus mencari kakak-kakak miliknya. Ada banyak orang yang datang berpura-pura menjadi kamu, tujuannya hanya untuk mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Jadi, Mama harus tetap waspada. Bahkan waktu itu, Sinceng menyembunyikan identitasnya, pergi ke tambang batu, itu juga ide Mama. Itu membuat kalian berdua menderita cukup banyak. Tolong jangan salahkan Mama. Apa yang Mama katakan? Selama bertahun-tahun ini, Mama sudah bersusah payah membesarkan Sinceng dan mendidiknya hingga menjadi sesukses ini. Aku seharusnya merasa senang. Mana mungkin aku menyalahkan Mama? Syukurlah kalau begitu. Kamu juga jangan sampai merasa terbebani karena hal ini. Kita selamanya akan menjadi satu keluarga. Kakak, apakah kalian berdua sedang membicarakan keburukanku? Apakah kalian berdua sedang membicarakan kejelekanku? Kami sedang membicarakan hal-hal memalukan saat kamu masih kecil. Dulu saat kamu kecil, kamu kurus sekali seperti monyet, tapi lihatlah dirimu sekarang, tumbuh tinggi dan tampak gagah. Ini semua berkat asuhan ibu kita. Kakak, selama bertahun-tahun ini, kamu benar-benar telah banyak menderita. Xiaoyu, mana mungkin aku tega marah padamu? Kakak, Meskipun kakak tidak punya kemampuan hebat, tapi selama ada sedikit makanan untuk kakak, aku tidak akan membiarkanmu kelaparan. bagaimana kalau kamu membawa Yue datang dan tinggal di kota, supaya keluarga kita bisa berkumpul kembali, dan tidak akan pernah terpisahkan lagi. Jika kamu merasa bosan, kamu bisa bekerja di perusahaanku, kamu bebas memilih jabatan apapun, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Sinceng benar, Xiaoyu. Lebih baik kamu menetap saja di sini, agar bisa menemani ibu mengobrol. Ibu, Sinceng, sebenarnya aku juga tidak ingin berpisah dari kalian. Tapi aku dan Yue sudah terbiasa tinggal di desa. Lihatlah di kota ini, ramainya lalu lintas, gedung-gedung tinggi, membuat kami merasa tidak nyaman. Aku dan Yue tidak mengharapkan kekayaan yang melimpah, hanya ingin hidup dengan tenang. Kelak kita harus sering saling mengunjungi. Sebenarnya itu sama saja. Kakak, aku tetap merasa. Karena ini adalah pilihan Xiaoyu, kita harus menghormatinya. Namun kita sudah sepakat ya, saat liburan sekolah Yue tiba, kalian harus datang ke kota untuk mengunjungiku, karena aku sangat menyayangi cucu perempuanku ini. Beberapa hari lagi, festival pertengahan musim gugur. Aku dan Yue akan membuat kue bulan sendiri. Kalian harus datang saat itu nanti. Baiklah, kalau begitu aku harus mencicipinya. Paman,
Paman dan nenek sudah datang. Kakak, Ya, Bibi adik, kakak, selamat Hari Raya Kue Bulan. kalian sudah datang. Kenapa harus membawa hadiah segala? Ayo, kita makan. nenek, aku dan ibu sudah membuat kue bulan yang sangat enak. Kami sudah menunggu kalian datang. Baiklah, keluarga kita akhirnya berkumpul makan malam bersama dan menikmati indahnya bulan. Wah, kue bulannya besar sekali. Ayo makan. Sini. Makan daging yang banyak ya. Supaya bisa tumbuh seperti ayah, tinggi dan juga tampan. Terima kasih, Bibi. Yue juga mau. Baik, Yue juga akan dapat bagian. Ini dia. Xiao Yu, bagaimana kabarmu belakangan ini? Apa masih ada yang berani menindasmu? Ibu, sekarang siapa yang tidak tahu kalau aku ini adalah kakak dari Xincheng? Siapa yang berani merundung kami? Aku dan Yue hidup dengan sangat baik sekarang. Syukurlah kalau begitu. Kakak, bisakah lain kali, kalau ada masalah apapun ceritakan padaku? Kalau tidak, aku sebagai adikmu ini, tidak akan tahu apa-apa. Baiklah. Kita sekeluarga, di hari raya kue bulan ini, akhirnya bisa berkumpul kembali. Tidak usah bahas masa lalu lagi. Mari. Kita angkat gelas, dan rayakan hari raya kue bulan ini. Ayo. Ayo. Mari kita semua angkat gelas. Merayakan hari raya kue bulan ini, semoga setiap tahun selalu bahagia seperti ini, dan selalu bersama selamanya. Ayo.